Oke, kita mulai di latihan 3 tentang aset ditransfer ke anak perusahaan. Ya, PT Bisma didirikan pada tanggal 1 Januari 20X1 bersamaan dengan aset lain. PT Bisma dia membeli tanah 80 juta, bangunan 240 juta, dan peralatan 90 juta. Pada tanggal 1 Januari 20X5, PT Bisma dia mentransfer aset-aset tersebut, termasuk kas 21 juta dan persediaan dengan biaya perolehan 37 juta ke anak perusahaan yang baru dibentuk, yaitu PT Amba. Sebagai pertukaran, maka PT Bisma memperoleh 10.000 lembar saham PT Amba dengan nilai nominal 6.000. Nah, PT Bisma menggunakan metode garis lurus dan masa manfaat 40 tahun dan 10 tahun masing-masing untuk bangunan dan peralatan tanpa nilai sisa. Ya, jadi ini soal model baru ya, diminta A buatlah jurnal. Oke, A buatlah jurnal yang diperlukan oleh PT Bisma untuk mentransfer aset ke PT Amba. B, buatlah jurnal digunakan PT Amba untuk mencatat penerimaan aset dan pengeluaran saham biasa ke PT Bisma ya. Nah, jadi cara yang pertama, pada tanggal 1 Januari kita tulis dulu di sini pos neraca. Pos neraca. Jadi pada tanggal 1 Januari ya. 1, coba di sini 1 Januari 20X1. Oke, pada tanggal 1 Januari tanah, dia beli tanah. Dia beli tanah. Dia beli tanah seharga 80 juta. Oke, tanah 80 juta, kemudian bangunan. Bangunan sebesar 240 juta. 240. Oke, kemudian peralatan. Peralatan sebesar 90 juta. 10. Oke, ini berarti nilai bukunya ya, atau biaya perolehan. Dan, ya, boleh juga kita isi di sini sebagai nilai bukunya. Boleh sama aja nilai buku atau biaya perolehan. Kemudian tanggal 1 Januari 20X5. 1 Januari 20X5. Dia mentransfer aset-aset termasuk kas. Oke. Start di sini. Kas persediaan. Oh, 2 aja cukup. Kas, kemudian dengan biaya peroleh dan persediaan. Kasnya sebesar 21 juta. Kemudian persediaannya sebesar 37 juta. 37. Nah, ada tanah, bangunan, dan peralatan. Tanah 1 Januari 20X1 sampai 1 Januari 20X5 tanah dia tidak mengalami penyusutan. Maka tetap kita harganya sama 80 juta. Bangunan dan peralatan itu mengalami penyusutan. Hitunglah depresiasi per tahunnya. Kita hitung depresiasi. Depresiasi bangunan per tahun. Depresiasi bangunan per tahun berarti 240 juta dibagi bangunan 40 tahun punya umur ekonomi selama 40 tahun ya, tahun. Berarti penyusutan per tahunnya adalah 6 juta. Ya, 6 juta ya. Oke. Nah, kemudian depresiasi peralatan per tahun
depresiasi peralatan per tahun 90 juta. Oke ya, per tahun sama dengan 90 juta dibagi dengan 10 tahun. Ya. 9 juta. Maka depresiasinya, sorry, ini 90 ya. Maka depresiasinya adalah sebesar 9 juta per tahun. Nah, oke, berarti 20X1 ke 20X5 berarti 4 tahun ya. 1 Januari 20X2, 1 Januari 20X3, 1 Januari 20X4, 1 Januari 20X5. Berarti 4 tahun. Berarti berapa nilai bukunya? Bangunan. Nah, dikurang dengan 4 dikali. Ya, 4 dikali 6 juta. Oke. Maka nilai buku bangunan, nilai bukunya menjadi 216. Begitu juga dengan peralatan. Maka nilai buku peralatan sama dengan 90 juta. Ya. 90 juta dikurang dengan 9 juta dikali dengan 4 tahun. Oke. Maka nilai buku bangunan 216, nilai buku peralatan menjadi 54 juta. Nah, oke, inilah yang kita transfer ke PT Amba ya. Jadi PT Amba akan membuat seperti ini. Oke, PT Bisma akan membuat seperti ini. PT Bisma dia mendapat, nah, PT Bisma dia akan mentransfer asetnya. Mungkin di sini dulu kas persediaan tanah, bangunan dan peralatan. Sebesar berapa? Oke. Di kasnya 21, persediaan 37, tanah 80 juta, bangunan berapa? Nah, di sini kan sudah ada depresiasi, berarti cari dulu akumulasi penyusutannya. Berarti akumulasi penyusutan selama 4 tahun. Berapa akumulasi penyusutan bangunan selama 4 tahun? Bangunan selama 4 tahun. 6 juta, berarti 6 kali 4. Berarti 24 juta ya. 24. Sorry, kelebihan nolnya 1. 24 juta. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan. Selama 4 tahun, berarti 9 juta dikali 4, berarti 36 juta. 36. Oke, 24 sama 36. Kalau dijumlahkan, $60 juta. Nah, berarti nilai bangunan di sini yang kita catat 240, 000, kemudian 90, tapi dikredit lagi akumulasi penyusutannya ya. Ada
Oke. Kita kredit lagi akumulasi penyusutan di sini. Akumulasi penyusutan. Berapa akumulasi penyusutannya? Nah, akumulasi penyusutannya itu sebenarnya posisinya kan di kredit karena kita sudah transfer, tentu kita debit kembali 60 juta. Nah, di sini transfer 60 juta. Oke, maka baru dapat nilai investasinya. Investasi pada saham biasa. Ya. Investasi pada saham biasa PT Amba. Nah, nilainya berapa? Yaitu selisihnya. Sum. Oke, dikurang dengan masa penyusutan. Maka investasinya sebesar 408 juta. Oke, investasinya sebesar 408 juta. Ini yang dicatat oleh PT Bisma. Oke, selanjutnya PT Amba. PT Amba apa yang dicatat? Berarti dia menerima aset kan? Dia menerima aset. Nah, asetnya dia menerima aset. Ctrl C. Dia dapat aset berapa? Jadi dia dapat sebesar seperti ini. Nah. Oke, di paste spelus. Saya copy. Paste spesial. Oke. Jadi dia akui dia dapat bangunan 216, peralatan 54. Nah, kemudian sebagai pertukaran dia mengeluarkan saham biasa kan? Saham biasa sebesar berapa? 10.000 dikali 6.000. 10.000 sahamnya biasa yang diedarkan dikalikan dengan 6.000. Itu sebesar 60 juta. Nih ya. Memperoleh 10.000 dan 6.000. Nah, maka di sini baru ada tambahan modal disetor. Tambahan modal disetor. Oke, tinggal cari selisihnya aja dengan sum ini kurang dengan saham biasa. Maka tambahan modal setornya sebesar 348. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.